Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan kemarin. Siswa-siswi kelas 7 yang dirahmati Allah, puji syukur kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran kita, yaitu sejarah kebudayaan Islam. Marilah kita buka pembelajaran ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Masih di dalam bab 2 tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Sebelum pembelajaran dimulai, yang harus kalian ketahui di dalam bab ini adalah ketika pada pertemuan kemarin kalian sudah mempelajari bagaimana strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah yang penuh dengan perjuangan, bahkan beliau dan para sahabat tak segan untuk bertaruh harta dan nyawanya. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi. Terdapat beberapa pertempuran yang terjadi antara kaum muslimin dan masyarakat Madinah pada waktu itu, terutama bagi kelompok yang menentang terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Di antaranya seperti kaum Yahudi, Nasrani, dan kelompok-kelompok para penyembah berhala. Nabi Muhammad SAW di dalam dakwahnya, beliau mendapatkan sambutan yang beragam. Ada yang menerima beliau lalu masuk Islam, dan bahkan ada pula yang menolak beliau secara diam-diam karena tak berani menentang Nabi dan umat Islam yang mayoritas. Dan pada waktu itu Yahudi pada awalnya menerima terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW karena alasan keamanan dan politik di waktu itu. Bahkan kaum Yahudi bekerja sama dengan kafir Quraisy untuk terus merongrong kekuatan umat Islam dan berusaha keras untuk melanjutkannya. Sehingga terdapat beberapa peperangan yang terjadi setelah itu. Berikut merupakan peperangan yang terjadi dari tahun ke tahun ketika Nabi Muhammad dakwah di Madinah. Hal ini sebagai bentuk respon dari masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Perang Badar merupakan perang yang terjadi di Lembah Badar, tepatnya pada 17 Ramadan 2 Hijriah atau 17 Maret 624 Masehi. Pertempuran ini merupakan pertempuran besar pertama umat Islam di dalam melawan musuh-musuhnya, di mana pada saat itu pasukan kecil muslimin yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy yang berjumlah 1000 orang. Pertama yang terjadi adalah duel antara anggota pasukan. 3 anggota pasukan kafir Quraisy, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah, berhadapan dengan Hamzah, Ali bin Abu Thalib, dan Ubaidah dari pihak umat Islam Madinah. Dalam pertempuran itu, ketiga kafir Quraisy terbunuh. Utbah dibunuh oleh Hamzah, Walid dibunuh oleh Ali, dan Syaibah dibunuh oleh Ubaidah. Setelah itu terjadi peperangan antara kedua pasukan.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin sendiri peperangan tersebut. Umat Islam yang berjumlah 313 dengan perlengkapan sederhana berhasil memenangkan peperangan. Abu Jahal bersama 70 orang pasukan Mekah terbunuh, sementara pasukan umat Islam 14 orang yang mati syahid dan terdiri dari 6 orang muhajirin dan 8 orang dari kaum Ansor. Kemenangan di Badar memberikan kesan tersendiri baik bagi umat Islam maupun kafir Quraisy Mekah. Di antaranya adalah semakin solidnya kekuatan umat Islam di Madinah menjadi dasar pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah, dan yang ketiga, kemenangan militer umat Islam yang pertama, serta menjadi semangat jihad perang Badar sebagai sebuah pengaruh besar terhadap dakwah Islam pada hari-hari berikutnya. Setelah kalah dalam perang Badar, kafir Quraisy Mekah merencanakan untuk menyerang secara besar-besaran terhadap umat Islam. Tepatnya pada bulan Ramadan tahun ketiga Hijriah 625 Masehi, mereka berangkat menuju Madinah dengan membawa pasukan yang terdiri dari 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang berbaju besi di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dengan 1.000 tentara, baru melewati batas kota. Abdullah bin Ubay dengan 300 pengikutnya membelotot dan kembali pulang. Tersisa 700 tentara. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya tiba di Bukit Uhud. Pegunungan Uhud terletak di sebelah utara Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyusun strategi perang. Pasukan ditempatkan di belakang bukit dengan dilindungi oleh 50 pemanah mahir di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair yang ditempatkan di lereng bukit yang cukup tinggi. Mereka ditugaskan untuk membendung pasukan berkuda kafir Quraisy, sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar para pemanah tidak meninggalkan tempat dengan alasan apapun. Pada awalnya, pasukan umat Islam berhasil memukul mundur pasukan kafir Quraisy. Pasukan umat Islam tergoda dengan harta benda yang ditinggalkan musuh. Mereka mengumpulkan harta rampasan dan tidak menghiraukan gerakan musuh. Beberapa pasukan pemanah tergoda juga dengan harta rampasan. Mereka menganggap perang sudah selesai, yang pada akhirnya mereka turun dari bukit. Hanya sedikit pasukan pemanah yang masih tetap bertahan di bukit tersebut. Melihat kondisi tersebut, Khalid bin Walid, pimpinan pasukan berkuda Quraisy, berputar haluan untuk kembali menyerang sampai akhirnya berhasil merumpuhkan pasukan pemanah Islam. Satu persatu pasukan muslim berguguran. Nabi Muhammad sendiri mendapatkan luka yang cukup berat. Umat Islam terselamatkan dengan berita terbunuhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berita itu membuat pasukan kafir Quraisy mengurangi serangan karena kematian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah cukup sebagai alasan atas kekalahan di perang Badar. Dan di dalam perang Uhud ini, tentara Quraisy terbunuh sebanyak 25 orang, sementara pasukan muslim terbunuh sebanyak 70 orang.
Di antaranya adalah paman Nabi Muhammad SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Mus'ab bin Umar, dai pertama Islam. Pertempuran Khandaq. Khandaq yang berarti parit. Nama ini digunakan untuk menyebut sebuah kejadian perang yang terjadi pada tahun kelima setelah hijrah ke Madinah atau bertepatan pada tahun 627 Masehi. Perang Khandaq ini adalah perang ketiga yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Perang Khandaq merupakan perang umat Islam melawan pasukan sekutu yang terdiri atas bangsa Quraisy, Yahudi, dan Ghatafan. Perang Khandaq juga disebut dengan Perang Ahzab, yang bermakna gabungan. Pasukan Quraisy Mekah dan sekutunya hendak menyerang umat Islam di Madinah. Jumlah pasukan mereka kurang lebih 10.000 pasukan. Pasukan kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Mereka bergerak menuju Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW mendengar berita tersebut, beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya. Salman Al-Farisi mengusulkan agar dibangunkan parit besar mengintari perbatasan kota Madinah sebagai pertahanan kota. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menyetujui usulan dari Salman Al-Farisi tersebut. Seluruh pasukan umat Islam termasuk Nabi Muhammad SAW bekerja sama menggali parit besar. Pasukan kafir Quraisy dan sekutunya keheranan melihat strategi yang diterapkan pasukan umat Islam karena mereka belum pernah melihatnya. Setiap kali pasukan kafir Quraisy dan sekutunya berusaha menerobos, pasukan umat Islam mudah menggagalkannya. Serangan dan penggepukan berjalan berhari-hari sampai pembekalan mereka berkurang. Ringkas cerita, pada suatu hari Allah memberikan pertolongan bagi umat Islam dengan mengirimkan angin kencang disertai badai pasir yang merobohkan tenda-tenda musuh. Peristiwa tersebut Allah sampaikan di dalam surat Al-Ahzab ayat 9. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Melihat kondisi seperti itu, pasukan kafir Quraisy tidak dapat bertahan menggepung kota Madinah. Akhirnya Abu Sufyan memimpin pasukan kafir Quraisy membubarkan sekutu untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Beginilah akhir dari Perang Khandaq. Mungkin adik-adik sekalian sudah menonton beberapa video yang telah ditampilkan. 3 peperangan dapat menggambarkan bentuk respon dari masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Peperangan yang pertama adalah Perang Badar, dilanjutkan dengan Perang Uhud, dan yang terakhir adalah Perang Khandaq. Pada peperangan pertama, umat Islam mengalami kemenangan, dan yang kedua, kekalahan diberikan kepada umat Islam. Namun pada peperangan yang terakhir, kemenangan diraih kembali oleh kaum muslimin. Yang dapat kita ambil pelajaran dari ketiga perang ini adalah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk merencanakan
berusaha sebelum bertindak dan bertawakal. Kira-kira pelajaran apa yang dapat kita tauladani dan dapat kita terapkan di zaman sekarang, sedangkan kita hidup di wilayah yang mayoritas muslim? Mungkin lebih sederhananya adalah lebih kepada mencegah kepada kemungkaran dan mengajak kepada saudara-saudara kita untuk berbuat kebaikan. Hal ini merupakan contoh kecil dari yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Mungkin dari beberapa paparan materi sebelumnya, ada yang kurang difahami oleh adik-adik sekalian, bisa kita diskusikan kembali di e-learning. Sebelum pembelajaran diakhiri, terdapat beberapa tugas yang harus diselesaikan minggu ini. Yang pertama adalah mengapa di perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan. Dan untuk yang kedua adalah tuliskan Quran surah Al-Ahzab ayat 9 beserta terjemahannya di kertas folio, kemudian dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Untuk materi di pertemuan yang akan datang, kita akan berlanjut pada perjanjian Hudaybiyah, Fathu Mekah, dan Haji Wada. Monggo dipelajari terlebih dahulu rangkuman yang telah diberikan kepada adik-adik sekalian. Jangan lupa tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Marilah kita tutup pertemuan pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.